Iya. Masih ada yang di rumah ya? Ya. Tadi belum saya hidupkan. Sekali lagi, Allah sebagai wali kita yang menentukan siapa wali kita. Allah menentukan wali kita adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dan Allah mengatakan, siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai walinya, atau lebih tepatnya, siapa yang memberikan loyalitasnya, memberikan walaknya kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya partai Allah adalah yang menang. Berarti di sana ada perintah untuk menjadikan sebagai wali. Dan itu sumber kemenangan. Kalau Allah sudah menjadi walinya dan dia sudah menjadi wali Allah, selesai urusan semuanya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menjadikan Allah sebagai wali kita, gitu loh. Jadi sebetulnya sederhana ya, rumusnya. Jadikan Allah sebagai wali, Anda akan menang. Maka yang perlu dipikirkan, bagaimana kita menjadikan Allah sebagai wali kita. Jadi bagaimana Allah sebagai wali kita itu paling penting. Kalau itu benar, selesai urusan. Karena apa? Tantangan berat, tapi Allah lebih besar daripada tantangan. Musuh-musuh itu begitu beringas dan kuatnya. Saya katakan Allah jauh lebih kuat daripada mereka. Kita tidak menghadapi orang musuh kita dengan fisik kita. Dengan senjata kita tidak, tapi dengan perwalian kita kepada Allah. Nah, Allah sebagai wali dalam kaitannya dengan hal ini apa? Karena saya bicara tentang masalah permusuhan sekarang. Bukan masalah perwalian, tapi masalah permusuhan. Wali itu artinya pelindung. Yang kedua, penentu siapa musuh, siapa teman. Saya bukan bicara masalah arti wali secara luas, tapi kaitan dengan masalah permusuhan. Yang namanya wali itu menentukan siapa musuh Anda, dia teman Anda. Maka perlu kita mewaspadai musuh-musuh kita sesuai yang telah ditentukan oleh wali kita. Kadang-kadang apa? Manusia itu pandangannya sangat terbatas banget. Dan banyak kelemahannya. Yang dilihat adalah yang kelihatan saja. Yang nggak kelihatan dia nggak bisa lihat. Karena terbatasnya panca indera manusia. Untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala melengkapi itu semuanya. Dengan memperlihatkan hakikat segala sesuatu di balik apa yang kita lihat. Nah, sekarang kita gunakan studi kasus ya. Studi kasus Hatib bin Abi Balta'ah. Ini orang baik. Orang baik. Termasuk tentara perang Badar. Tapi siapapun perlu bimbingan. Kadang-kadang atas kelemahannya terjebak di dalam permainan musuh. Ya. Krishna Pradana Akbar 2024. Ya, selamat datang. Waalaikumsalam, Mas Krishna. Ya, kita lihat ya. Studi kasus Hatib bin Abi Balta'ah. Studi kasus Hatib bin Abi Balta'ah. Tahu nggak apa studi kasusnya? Kasusnya apa? Dalam sejarah apa? Yaitu perang Futuh Mekah. Kaitannya dengan Futuh Mekah. Apa kasusnya? Oke.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaklukkan kota Makkah, membuka kota Makkah untuk membuka hati orang Mekah untuk menerima Islam dengan meruntuhkan dominasi mereka, dominasi kekufuran mereka, Rasulullah melakukan perencanaan. Ternyata ada seorang namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirimkan surat ke Mekah, ke orang-orang kafir Quraisy. Dititipkan seorang wanita. Wanita itu berjalan, ketika wanita berjalan menuju ke Mekah, Allah mewahyukan kepada Rasulnya. Maka Rasul kemudian mengirimkan Miqdad bin Aswad dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari wanita tersebut. Wanita ditemui, diminta, mana suratnya? Nggak ada surat. Karena Ali dan Miqdad sudah mendapatkan berita langsung dari Rasulullah bahwa wanita ini bawa surat, maka langsung katakan, kami telanjangi apa keluarkan suratmu. Ya walaupun nggak akan melanjangi, tapi beritanya benar bahwa dia bawa surat. Ketika digitukan, apa yang terjadi? Dia mengeluarkan surat dari ikatan rambutnya, disimpan di situ, diberikan. Ternyata isinya suratnya Hatib bin Abi Balta'ah, memberitahu supaya mereka siap-siap karena mau diserang oleh Rasulullah. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa kepada Rasulullah. Wah, para sahabat langsung naik darah. Umar bin Khattab mengatakan, da'ni adribu unuqah. Biarkan ku tebas lehernya ini, orang munafik ini. Ya memang pengkhianatan besar. Dalam strategi militer pengkhianatan besar itu. Pengkhianatan negara. Dan Rasulullah SAW bijak banget. Kemudian menanyakan, ada apa engkau kok begini? Hatib bin Abi Balta'ah mengatakan, ya Rasulullah, aku gak murtad. Aku tahu apa yang kulakukan pasti engkau tahu. Hanya saja saya punya kelemahan. Keluarga saya nggak ada. Keluarga saya lemah di Mekah. Saya ngasih tahu orang Mekah ini supaya mereka kemudian tidak ganggu keluarga saya. Oleh Rasul dimaafkan. Dan Rasul mengatakan, apakah engkau tidak tahu, hai Umar, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menengok Ahlu Badar dengan mengatakan, i'malu fa inni qad ghafartu lakum. Lakukanlah, sesungguhnya aku telah ampuni kalian mereka semuanya. Jadi Ahlu Badar ini punya posisi yang kuat di sisi Allah. Maka dimaafkan kesalahan itu. Tetapi walaupun demikian, teguran keras datang dari Allah. Itu dimaafkan, tapi nggak boleh diulang. Dan nggak boleh dilakukan. Apa kata Allah? Coba, bagaimana Allah menentukan siapa musuhnya dan siapa musuh orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum. Musuh itu musuh kalian. Luar biasa kan? Disandingin nih. Musuhku, musuh kalian. Ya orang-orang beriman, jangan engkau menjadikan musuhku dan musuh kalian. Sebagai wali, aku yang menentukan siapa musuh kalian. Ini mengambil sebagai wali, ini kelakuanmu ini. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, musuh kalian sebagai wali-wali. Yaitu apa? Engkau mengirimkan sinyal cinta kepada mereka. Tulquna ilaihi. Engkau mengirimkan sinyal apa?
sinyal bil mawaddah, sinyal cinta, perhatian. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Dan mereka telah kafir dengan apa yang telah datang kepada kalian dari kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka telah mengusir Rasul, mengusir kalian gara-gara cuma satu, kalian iman kepada Allah sebagai Rabb kalian. Gak pantas dong mereka mengusir kalian karena iman, kemudian kalian cintai mereka. Tusirruna in kuntum kharajtum jihadam fi sabili wabtigha'a mardhati. Kalau kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, enggak boleh kalian memberikan wali kepada perwalian kepada orang-orang kafir. Dengan cara apa? Tusirruna ilim bil mawaddah. Kalian merahasiakan, menyembunyikan dengan cara memberikan kasih sayang kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Ingat, aku tahu loh apa yang kalian simpan dalam dada kalian. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan siapa yang melakukan itu semuanya dari kalian telah sesat, kesesatan yang nyata. Ini kan perwalian ini. Jadi Allah menerangkan bagaimana perwalian Allah kepada kita. Menjelaskan itu musuh kalian, jangan kalian kasih sayang. Karena apa? Kalau dalam kondisi belum menguasai sih senyum-senyum kepada kalian. Ya, pembela rakyat kecil. Tapi kalau sudah terjadi, sudah menguasai, rakyat digilas. Tahu kalian baru saja semalam atau kemarin malam undang-undang tenaga kerja, semuanya disetujui malam-malam. Ketika diketuk palu, ada instruksi dari PKS atau dari Demokrat, langsung dimatiin mikrofonnya. Tahu nggak undang-undang baru ini? Manis dulu ya? Koran. Ngeri loh. Bebas orang asing datang. Kalau orang Indonesia bebas kapan aja di PHK. Gak ada pesangon. Liburan Idul Fitri itu cuma ketika hari merah saja, 1 hari begitu. Jadi penindasan itu sebetulnya. Maka Allah mengatakan iyafqafukum. Kalau orang-orang kafir menguasai kalian, bisa menguasai kalian, langsung yakunu lakum a'da. Mereka akan tampak, musuh itu tampak. Sukirman tahu nggak Sukirman? Sukirman itu yang membunuh Legend Suparman, adiknya, kakaknya sendiri. Jadi Sukirman itu seorang insinyur ikut PKI, adiknya jenderal, adiknya disembelih sendiri. Jadi kalau orang kafir itu menguasai kita, udah, maka kita tahu siapa mereka. Ya komunis itu contohnya. Komunis itu kalau menguasai Indonesia habis. Ini yang perlu kita waspadai kalau sampai Jokowi mau menyerahkan kekuasaan kepada komunis. Ini yang paling berat ini. Karena Jinping sudah neken-neken. Jadi sudah ada yang mengungkapkan aneksasi Indonesia mau diserahkan kepada Cina. Gak sederhana kita ini. Jadi mereka sudah merasa ini milik saya. Indonesia cuma dijadikan apa? Provinsi. Seluruh Indonesia satu provinsi. Satu provinsinya Cina. Apa enggak ngeri? Ya maka tidak boleh kita santai-santai lagi. Kita harus tahu siapa musuh kita. Baik.
Jadi di sini Allah menerangkan kepada hambanya sesuatu yang nggak kita ketahui selama ini. Kalau orang kafir baik. Enggak, itu musuh Anda. Itulah kan. Kalau kita menjadikan Allah sebagai walinya, semua yang Allah katakan sebagai musuh kita harus kita katakan sebagai musuh kita. Ya. Nah, siapa musuh kita? Mari kita lihat satu-satu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah setan. Setan itu musuh kita. Perintah Allah, jadikanlah sebagai setan sebagai musuh Anda. Inna syaitana lakum aduun. Inna syaitana lakum aduun. Kalau dalam surat apa? Qasas gimana? Qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran hadza min 'amali syaitan innahu aduwwun mudhillun mubin. Kalau di sini innasyaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu musuh kalian. Vulgar banget ya. Sesungguhnya setan itu musuh kalian. Setan musuh kalian itu wajar dan vulgar. Yang belum vulgar apa? Fattakhidhu aduwa, jadikanlah musuh setan musuh kalian. Perintahnya sih vulgar, tapi pelaksanaan, apakah kita sudah terang-terangan mengusir setan? Setan itu kan nempelin kita terus ya. Sikap kita dan kelakuan kita, kalau setan itu ditampilkan dan apa yang diomongin setan itu dimunculkan, kemudian dengan kelakuan kita, kira-kira orang lain lihat kita itu teman setan atau musuh setan? Tampak kan? Iya. Ketika kita mengiyakan musuh kita terus gimana? Jadi di sini dikatakan jadikanlah setan musuh kalian. Yang perlu kita pikirkan apa? Gimana cara memusuhi setan? Bagaimana menjadikan musuh setan itu setan musuh kita? Kenapa? Semua yang ikut setan pasti jadi partainya, partai setan. Menjadi ashabis sa'ir. Maka kemudian ayat-ayat yang lain menjelaskan, salah satunya jangan ikuti strategi langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayatnya ya, innahu lakum aduwwum mubin. Apa? Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat apa? Surat apa? Kok khusyuk banget gak ada yang jawab? Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Surat apa? Surat Yasin. Jawab gitu loh. Takut-takut kenapa sih? Laki-laki kok takut? Ya, jadi apa? Surat Yasin. Tadi surat Qasas. Innahu aduwwum mudillum. Ya mudil, penyesatan yang jahat. Penyesat yang nyata itu setan. Innahu aduwwum mudillum mubin.
Nah, bagaimana cara menjadikan setan sebagai musuh kita? Musuh itu ingin mencelakakan kita dengan apa? Dengan menjebak supaya kita masuk dalam perangkapnya. Nah, kalau kita meyakini setan itu musuh kita, maka kita harus waspada perangkapnya. Permusuhan itu kadang-kadang permusuhan halus ya. Dia membuat perangkap-perangkap. Perangkapnya adalah contohnya apa? Kasih makanan, dijamu enak. Ada nggak gitu? Tapi di dalamnya dikasih racun. Benar nggak? Nah, setan juga punya perangkap. Perangkapnya apa? Yang nikmat-nikmat semuanya. Semuanya dipandang enak, tapi sebenarnya di situ ada racunnya, benar nggak? Nah, maka dikatakan tattabi'u khutuwatis setan. Kalau kita tahu, coba kita, mungkin nggak? Kita tahu itu musuh kita. Kita tahu pasti dia menyimpan. Ada yang tidur belakang tidur. Coba tolong dibangun ini. Saya ingin tanya pada kalian, kita tahu itu musuh kita dan tahu kebenciannya pada adik kita, kemudian ngasih makanan kepada kita dengan senyum-senyuman. Tapi kita tahu benar bahwa dia akan merencanakan kejahatan kepada kita. Kira-kira kalau kita dikasih makan mau nggak? Ya kan bunuh kita kan gitu kan? Tapi yang terjadi apa? Banyak nggak orang yang masuk dalam perangkap musuh? Akhirnya diracun, dia dijebak, ditangkap kan gitu kan? Maka perlu diingatkan terus musuh itu. Lah, kalau yang menikmati perangkap-perangkap setan itu banyak menikmati nggak? Banyak menikmati. Karena apa? Akibatnya tidak secara langsung. Detik itu pula, benar nggak? Dampaknya apa? Ada cara membunuh jangka jauh, ada nggak? Ada nggak? Ada pembunuhan. Dengan apa jangka? Ada banyak. Pembodohan dengan jangka jauh ada nggak? Ada. Banyak makanan-makanan kita ini yang diproduksi orang-orang negeri kita nikmati. Karena apa? Kurangnya dikit-dikit banget. Jadi ada imun yang dikurangi oleh mereka, racun yang sedikit-sedikit nanti terakhir kali meledak habis kita. Maka mestinya kita itu tidak tergantung dengan musuh apapun. Makanan, minuman, jangan sampai tergantung dengan musuh. Dan harus ada kewaspadaan total terhadap musuh. Tapi itulah. Nah, setan punya langkah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Pasti khutuwat syaitan, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ada setan-setan itu memerintahkan perbuatan keji wal munkar. Halus banget, tapi ngerti-ngerti zina dipandang biasa. Ngerti-ngerti LGBT yang sangat menjijikkan dianggap biasa. Mencuri dianggap biasa, khamr mabuk dianggap biasa, syirik dianggap biasa. Itu yang terjadi. Jadi setan musuh kita. Bagaimana kita melahirkan kebencian terhadap semua langkah-langkah setan. Kebencian terhadap kemaksiatan. Kebencian terhadap semua yang dibisikkan setan kepada kita. Ini kelihatannya teman kalian belum ada yang absen nih. Saya harapkan yang online di rumah untuk absen ya. Nanti kita absen melalui ini ya. Kalau nggak absen melalui ini berarti dianggap nggak masuk. Baik, ini yang pertama, setan musuh kita. Dalam Quran apa saja?
setan berhasil mendikte, menghalalkan, mengharamkan sesuai yang mereka inginkan. Benar nggak? Dalam surat Al-Alam panjang banget itu. Kemudian yang kedua, setan berhasil menghalusinasi orang-orang Mekah untuk nyembelih anaknya, untuk bunuh anaknya, untuk ngubur anaknya, iya kan? Setan telah berhasil untuk membuat kepuasan saudara membunuh saudaranya, seperti yang terjadi Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudaranya, atau seperti terjadi Qabil dan Rielu itu. Jadi kalian jangan menganggap itu remeh loh. Orang itu bisa bunuh saudaranya, padahal mestinya apa? Masa saudara dibunuh? Tapi yang terjadi apa? Begitu. Adapun jebakan khomer di Indonesia dahsyat. Yang mati gara-gara narkoba ya, puluhan juta. Setiap tahun puluhan juta. Jadi kalau yang mati bareng-bareng gara-gara mabuk oplosan banyak nggak? Hah? Bagus nggak itu kalau mati bareng-bareng gitu ya? Ya dari satu sisi sedih ya, kenapa kok manusia-manusia bisa terjebak itu ya. Tapi matinya mereka bareng-bareng mungkin baik juga daripada terus-menerus ganggu tetangga mabuk gitu ya. Kenapa? Ternyata banyak juga kan yang gara-gara mabuk nabrak. Kemarin kan juga itu ya, ada apa? Polwan di daerah mana itu ya kemarin ya? Ke Sulawesi mana itu? Tabrak, meninggal gara-gara yang nabrak mabuk. Nah, itu yang pertama, musuh akbar itu adalah setan. Dan teman-teman setan. Setan punya teman nggak? Banyak banget kan? Ada yang vulgar, namanya satanik. Penyembah setan. Setan ada penyembahnya ya. Gimana ya? Setan itu sudah diterangkan keburukannya gitu, tapi kok ada yang menyembahnya ya? Jadi sebetulnya yang pintar setan atau yang terlalu bodoh manusianya nih? Hah? Atau dua-duanya kolaborasi? Nah, yang suka memecah belah kaum muslim itu setan juga itu. Hah? Bikin partai untuk memecah belah kaum muslimin itu ya. Hati-hati ya. Orang yang langkah-langkahnya memporak-porandakan kaum muslimin ya. Yang dicari apa? Bergabung dengan PDI untuk ngabisin temannya sendiri. Ada nggak itu? Ada. Jadi di Jogja sana itu ada gelora itu bergabung dengan PDI. Yang penting melawan temannya sendiri. Itu kira-kira langkah-langkah itu langkah-langkah setan atau langkah-langkah apa itu? Hah? Setan nggak? Setan. Nah, supaya kalian tahu aja itu ya. Malah dibilangnya di Jogja itu ada 3 pilkada, gelora, nggak punya suara, nggak punya apa, tiba-tiba apa? Memberikan dukungan kepada PDI. Yang penting apa? Orang Islam tidak menang. Nah ini gawat juga, ini setan ya. Saya kasih contoh real ya di lapangan, benar nggak? Gara-gara apa? Gara-gara duit ya. Kan gara-gara duit, karena dikasih duit kan. Baik. Yang kedua adalah orang kafir. Saya katakan setan dan teman-temannya, salah satu temannya setan itu orang kafir. Orang kafir itu berperang di jalan setan kok. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Alladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah.
7 berapa? 78 ya. An-Nisa 78 ya. Orang-orang kafir itu berperang di jalan Tauhid. Bahnya setan itu ya Tauhid itu. Allah mengatakan innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ini kan kaitannya dengan apa? Wa in khiftum wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Mereka itu menyerang kaum muslimin pas sholat. Nah, ini PKI ini sekarang sudah beberapa banyak ustaz dibacok meninggal gara-gara pas sholat. Terjadi di mana? Di Lampung, terjadi di Jawa Barat. Pas sholat dibacok. Maka sekarang penting banget itu untuk jaga ustaz pas sholat. Harus ada pengawasan. Kalau ada orang aneh, asing, perhatikan. Ternyata bawa balok, bawa badik, simba, ketahuan. Nah, ini perlu hati-hati. Ayat ini kan turun berkaitan pas sholat. Di antaranya ngintip, kita bawa senjata enggak? Pas kita enggak bawa senjata, pas kita lalai, mereka akan nyerang sekaligus. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Maka apa? Wa khudhu hidrakum wal ya'khudhu aslihatahu. Ambil senjata mereka. Jadi mereka ingin senjata kita lalai. Lalai dari senjata, lalai dari kewaspadaan, nyerang kita habis. Hati-hati. Kemudian innal kafirina lakum aduwwan mubina, musuh yang nyata. Dan orang kafir itu ya diantaranya sekarang itu yang paling ini adalah komunis. Komunis itu kafir yang nyata benar itu. Yang materialistik, yang tidak percaya dengan kematian, kehidupan setelah kematian. Kalau kematian pasti percaya kan? Maka jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Digunakan orang-orang kafir untuk menghancurkan kita. Ya, saya ingatkan kalau di masa kepartean ini yang saya merasa ini sekali itu masalah gelora gitu ya. Kalau bapak-bapak kalian masih ada yang ikut gelora, tolong diingatkan ya. Ada nggak? Nggak ada. Karena saya tahu, mereka semua tahu. Saya tahu orang-orangnya saya. Tapi ngeri juga itu ya. Nggak tampak ininya. Keislaman itu nggak tampak, malah mulai ya, toleransi sekali dengan ya, kemaksiatan dan kekufuran. Orang kafir, siapa orang kafir? Ya, banyak. Di antaranya adalah orang-orang musyrikin, orang-orang materialistik. Dan kafir ini juga pengikut-pengikutnya ini yang paling berat. Maka kemudian
Yang kedua adalah munafikin. Munafik ini musuh nyata. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangka semua teriakan itu atas mereka. Maksudnya apa? Sayhatin alaihim. Mereka menyangka kalau dikasih nasihat, jadi mereka itu kalau dikasih nasihat gitu, jangan ngasih loyalitas pada orang kafir. Merasa dirinya, wah aku tersinggung, aku yang disinggung. Jadi orang-orang munafikin itu salah satunya apa? Kalau ada nasihat, dia melakukan kesalahan kan mestinya apa? Oh iya saya salah. Tapi kalau orang munafik kan apa? Nah itu nyindir saya itu. Jadi kalau ada nasihat, nggak perlu merasa disindir, tapi apa? Alhamdulillah saya diingatkan, kan gitu kan? Nah kalau orang-orang munafikin apa? Wah itu nyinggung saya itu, pasti yang dimaksudkan saya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangka semua teriakan atas mereka. Humul adu. Mereka benar-benar mereka itu al-aduhu, benar-benar musuh. Fahdharhum, hati-hati mereka. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka dipalingkan. Oke, kalau orang kafir kita saya contoh ya, itu adalah orang komunis. Berapa orang komunis yang mereka bunuh? Mereka membunuh selama 74 tahun kurang daripada 120 juta. Jadi kalau 120 juta itu kira-kira selama 74 tahun, berarti setiap tahunnya berapa? Hah? 100 juta 74 tahun, berarti setiap tahunnya berapa? Hampir 1 juta lebih ya. Kalau setiap tahun 1 juta lebih, berarti setiap bulannya berapa? Setiap harinya berapa? Ya mereka bantai siapa? Rakyatnya sendiri juga. Gitu kok ya dipercaya. Iya rantus. Jadi yang bodoh siapa ya kira-kira? Ya. Kalau munafikin, di antara munafikin siapa? Munafikin ada dua. Munafik i'tiqadi, ya seperti apa Nur Gurgunya itu kan jadi ulama tapi dia tetap kafir ya. Dan perlu kalian ketahui, di Yahudi sekarang ini ada universitas Islam. Tapi yang fakultasnya mentereng, fakultas hadis, syariah, usul fikih. Mereka lulus terjun ke masyarakat, ujung-ujungnya ngabisin Islam. Atau bikin gerakan-gerakan kayak gerakan Islam yang teroris untuk menjelek-jelekan Islam. Hati-hati ya. Nah, ini munafik i'tiqadi. Tapi ada munafik amali, munafik karena duit. Jadi orang jadi munafik gara-gara apa? Duit, gara-gara jabatan. Banyak banget. Ya seperti yang menghalalkan
Dia ngakunya masih muslim, tapi kemudian ngomong agama itu musuh besar Pancasila. Itu munafik besar. Menghalalkan zina. Dan mereka nggak segan-segan bunuh kita. Tahu nggak? Berapa yang dibunuh oleh orang atau yang menyebabkan kematian kaum muslimin dari tingkah laku orang munafikin? Di perang, penyerangan Hulagu terhadap khalifah terakhir kali Bani Abbasiyah itu diperakasai siapa? Seorang munafik besar. Siapa namanya? Perdana Menteri siapa namanya? Al-Qami. Al-Qami ini main mata. Dia orang Syiah. Orang Syiah masuk ke pemerintahan Abbasiyah pura-pura. Ketika Hulagu itu datang, dia ngomong. Dia surat-suratan dengan Hulagu. Kemudian Khalifah, udah temui aja mereka. Mereka hanya ingin diaku sebagai penguasa aja. Datang disembelih dengan keluarganya. Setelah itu apa? 2 juta kaum muslimin disembelih. Kitab-kitabnya nggak terhitung. Diambil, dibakar, dilemparkan ke sungai Tigris dan Efrat. Munafiqin maksudnya. Ini real, kita harus tahu munafik itu kayak apa. Yang munafik yang paling berat adalah Syiah sekarang ini. Aliran kebatinan. Ahmadiyah itu munafik berat. Ya. Ahmadiyah ini munafik berat yang perlu kita waspadai. Perlu kalian ketahui ya, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam tapi sangat destruktif. Saya khawatir banget N11 KW9 yang kata tujuannya kita mendekat negara Islam. Maka negara Islam itu sekarang masanya masa makiyah, maka nggak perlu sholat. Pada sholat diwajibkan di Mekah. Masuk ke pondok pesantren mereka, terus diajari harta orang kafir itu halal. Kalau diajari ngerampok, diajari nyopet. Dia ngomong, saya orang yang menangkapi mereka. Ada pondok pesantren yang begitu ada. Hati-hati, munafikun. Umat perlu tahu. Kan munafik itu paling berat untuk sholat kan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka pintar untuk mengatakan tidak sholat, gampang caranya apa? Zaman sekarang itu zaman Mekah, nggak perlu sholat dulu, yang penting negara Islam dulu. Ya nggak mungkin kita bisa menegakkan negara Islam tanpa sholat, benar nggak? Kan di Mekah kan alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aidiakum, jangan perang karena apa? Musuh terlalu berat. Yang penting apa? Wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Ini kalian harus tahu itu. Saya itu punya murid-murid dulu ngomong, Ustaz, kalau kami sholat itu ditertawain oleh atasan kami. Zaman sekarang kok sholat? Sekarang masanya bukan masa sholat, jihad katanya gitu. Enggak sholat. Terus humulis semua dihalalkan. Kenapa? Belum di Medina. Padahal ayat-ayat yang mengharamkan zina di Mekah atau di Medina? Di Mekah dan di Medina. Ini perlu kalian tahu ini. Ya. Baik. Jadi munafiqin ini bahaya besar. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, jangan kita mendua dalam menyikapi orang munafiqin. Famalakum fil munafiqina fi'atain. Ada apa sih kalian kok mendua? Ada apa sih kalian kok mendua sikap Anda terhadap orang-orang munafiqin? Wallahu arkasahum bima kasabu.
Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Fala tattakhidhu minhum awliya hatta fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu jatuh. Kalau temui mereka di mana saja, habisin mereka. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal suruh merangi orang munafik itu. Berjihad melawan orang-orang munafikin. Ya memang paling berat menghadapi munafikin amali. Kiai tapi kok dengan komunis cintanya luar biasa. Katanya kiai lah kok dengan penjajah itu mesranya. Baik. Berikutnya adalah ahlul kitab dan musyrikin. Nah, ahlul kitab dan musyrikin. Kalau ahlul kitab jelas ya, ayatnya banyak banget. Kalian masukkan sendiri, kalian tulis sendiri. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Dan kagak bakalan ahlul kitab Yahudi dan Nasara ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti mereka. Berarti ada potensi kita mengikuti orang Yahudi dan Nasara. Tadi dikatakan apa? La tattabi'unna sunana man qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Ya, kalian benar-benar akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Satu langkah demi langkah Yahudi dan Nasara. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Ahlul kitab itu sangat ingin kalian kafir seperti mereka. Musuh. Maka mereka juga target dalam memerangi. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kufar. Nah, kalau di sini Allah jelas la tajidanna asyaddan nasi adawatan. La tajidanna asyaddan nasi adawatan. Benar-benar kalian akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhan. Anda benar-benar akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya lilladzina amanu kepada orang-orang beriman al-yahud. Orang-orang Yahudi itu musuh benar itu. Bahkan dikatakan yang paling keras permusuhannya. Maka perlu kalian lihat tuh bagaimana kekejaman Yahudi terhadap anak-anak kecil, kepada wanita. Ya. Yahudi ini repotnya kamuflasenya dahsyat. Yang menyebabkan perang dunia pertama, kedua Yahudi. Terus dalam dunia pendidikan
Waduh, dalam dunia ilmu pengetahuan mereka menghancurkan dengan memunculkan teori Darwin. Teori Darwin itu adalah teori yang menghasilkan materialistik. Manusia itu dari kera, tidak ada yang menciptakan. Maka manusia itu yang penting perutnya. Yahudi dia. Dan dilanjutkan Freudisme, Sigmund Freud, yang mengatakan manusia semua tingkah lakunya adalah libido. Sehingga mereka menciptakan filsafat yang penting apa? Kuatkan perutmu, salurkan pada kepuasan seksualmu. Itu yang terjadi. Di lapangan banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Nah, termasuk juga yang dihancur sekalian ini udah munafik dari ahlul kitab dan musyrikin, yaitu memunculkan teori hermeneutika yang menghancurkan semua hukum Islam di hati dan di pikiran para mahasiswa. Hermeneutika itu adalah tahrif. Kalau dalam apa? Dalam Quran apa? Yuharrifunal kalima'am, menafsirkan dengan tafsiran yang sangat destruktif, penafsiran yang salah, tapi atas nama tafsir. Maka kalau kalian ke perguruan tinggi akan dengar kita belajar teori hermeneutika, tafsir hermeneutika, pementereng, semua itu harus kita kritik karena semua punya kepentingan. Padahal sebetulnya yang punya kepentingan itu adalah Bible. Bible ada kepentingan, iya. Nah, kalau Quran kepentingan siapa? Maka mereka mengkritik habis Bible, terus ingin mengkritik habis Quran dengan mengatakan Quran tidak valid, Quran tidak ini. Nah, untuk itu kalian harus belajar itu validitas Quran itu kayak apa. Iya, jadi saya ingin menegaskan bahwa ahlul kitab dan musyrikin ini sangat-sangat bermusuhan, sangat memusuhi Islam. Maksud saya, la tajidanna asyaddannas. Kata Allah katakan, benar-benar kalian akan mendapatkan orang yang paling memusuhi. Tahu gerakan Freemansori? Yang turunannya apa? Gerakan apa? Rotary Club, Lions Club. Itu kalau Rotary Club, mohon maaf, Freemansori itu kalau sudah sampai pada, dulu diterbitkan oleh Rabita Alam Islami, itu ada buku Freemansori, itu dinyatakan bahwa ketika sudah levelnya 73 itu sudah nyembah setan itu. Dan itu yang dijebak adalah kepala-kepala daerah dan kepala-kepala negara. Terakhir kali itu baiatnya kepada ini. Dan dijebak dengan perempuan, dijebak dengan macam-macam. Kalau sudah ikut mereka ngeri. Jadi kepala-kepala daerah itu ada di Solo itu. Kepala daerah ikut Freemansori, ikut Rotary Club, Lions Club itu. Aku cuma itu kan baik gitu. Wajahnya sosial, tapi di baliknya setelah itu apa? Setia kepada Yahudi. Dengan bukti sekarang kan ada namanya tatbi', normalisasi hubungan dengan Yahudi. Ya, normalisasi namanya tatbi'. Tatbi' itu dari kata tobi'ah, tobba'a, yutobbi'u. Tatbi' itu normalisasi. Siapa yang melakukan normalisasi? Sudah sekarang deh. Bahrain, kemudian Emirat, kan Saudi. Saudi itu sampai ngomong loh di Jamiatul Imam, universitas saya. Salah satu penulis, dosen atau peneliti di Jamiatul Imam menulis buku diterbitkan oleh Yahudi. Isinya apa? Muhammad bertahun-tahun telah melakukan penindasan terhadap Yahudi. Mengerikan sekali. Iya. Jadi orang yang kemudian melakukan normalisasi dengan Yahudi, Yahudi itu musuh kita selama-lamanya. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku
Wala tajidanna. Terus apa mungkin? Walladzina asyraku ya, walladzina. Orang musyrikin. Siapa orang musyrikin? Ya. Siapa? Buddha, Hindu, kebatinan. Ada namanya buku. Judul bukunya namanya Dharma Gandul dan Gatholoco. Ngeri banget. Dia menafsirkan semua gerakan sholat, gerakan haji, bacaan Quran dengan tafsiran Quran. Orang Kristen membuat tulisan itu. Ya, jadi kalian harus tahu langkah-langkah kebatinan, langkah-langkah Yahudi, langkah-langkah Hindu, Buddha dalam menghancurkan Islam. Kalau Anda ingin lihat aja, tapi ngeri banget itu gambar-gambarnya, video-videonya, apa yang dilakukan saudara terhadap saudara kita di Rohingya. Ya, apa yang dilakukan saudara kita di Cina, di mana? Uighur. Kalian akan tahu. Itu semuanya akan mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Walaupun kita katakan pada mereka, jangan begitu, Islam itu rahmatan lil alamin, kami tidak akan musuhi kalian. Kalau kita katakan kami tidak akan musuhi kalian, kami akan baik dengan kalian selama-lamanya, kira-kira mereka berhenti nggak? Mereka nggak akan berhenti. Mereka tetap akan menghabisi kita. Nunggu kapan mereka berkuasa. Lihat aja sudah menghancurkan ekonomi kita. Nanti menghancurkan kalau moral kita udah. Sekarang yang mati gara-gara narkoba. Jadi Cina itu yang nggak boleh itu kalau jual ke dalam, tapi kalau memproduksi jual di luar, karena masalah mereka. Ya, jadi mereka kenapa sih kok ngerti-ngerti? Kok restarting? Oke. Jadi aliran kebatinan di Indonesia itu banyak banget. Saya katakan ya, ada 4 doktor. Tapi semuanya udah meninggal. Masih hidup 1 tapi sekarang udah di MS. Itu terjebak dengan ikut aliran kepercayaan. Dari aliran kepercayaan nggak apa-apa lah Yahudi, nasanya yang penting apa? Nurani, sukma kita baik begitu. Dengan alasan cari ketenangan, bayangkan doktor, dosen itu ikut ya. Ngeri sekali. Oke ya. Jadi mereka adalah musuh-musuh kita yang perlu kita waspadai. Dan Anda harus tahu benar. Yang kemudian kita harus memberikan loyalitas kita kepada kaum muslimin. Baik. Sebetulnya ada musuh yang nyata bagi kita, Pak, nafsu kita, benar nggak? Nafsu kita adalah apa? Musuh kita. Kenapa? Nafsu kita selalu mengajak kepada keburukan. Maka perlu kita siasati. Perlu kita siasati dalam memerangi nafsu kita. Kata inna nafsala ammaratum bisu. Nah, penjelmaan daripada musuh-musuh kita yang paling besar adalah munculnya aliran-aliran sesat. Kenapa? Karena peperangan kita dengan musuh-musuh Islam itu peperangan ideologi. Yang mereka inginkan adalah hilangnya ideologi kaum muslimin. Ngikut mereka kemudian menjadi budak mereka.
Maka tidak harus dibunuh, tapi kadang-kadang apa? Yang penting mau ikut mereka. Jadi budak mereka. Maka perlu kalian tahu, aliran-aliran sesat mayoritas mereka orang-orang munafikin. Pentolan-pentolan mereka munafikin. Contohnya Ahmadiyah. Saya ingin tanya, pengikut Ahmadiyah banyak nggak? Tahu nggak Ahmadiyah? Hah? Yang mengakui bahwa Mirza itu Nabi, mendapatkan wahyu. Wahyunya namanya tazkirah. Itu sudah menguasai. Kemenak itu sudah dimasukin oleh mereka. Berbahaya nggak? Berbahaya. Kenapa? Kalau kita ikut Ahmadiyah, jadinya apa? Yang paling bahaya kalau kita ikut Ahmadiyah apa? Berarti kita mengatakan Muhammad itu pendusta. Karena Nabi mengatakan, ala nabi, hadis mutawatir. Ketahuilah tidak ada nabi setelahku. Kemudian kita katakan, kalau kita katakan Mirza itu nabi, berarti apa? Muhammad pendusta. Buktinya ada nabi nih, katanya nggak ada nabi. Buktinya ada nabi. Siapa? Mirza. Langsung kafir nggak? Repotnya Ahmadiyah ini sudah dilarang oleh pemerintah sebetulnya. Kejaksaan pusat itu sudah, Kejaksaan Agung itu sudah melarang. Tetapi sekarang dilindungi nggak? Dilindungi. Bikin acara besar-besaran, terbuka. Pernah lihat nggak orang Ahmadiyah? Belum. Terus gerakan-gerakan yang menyesatkan, yang mengaku sebagai Islam, contohnya Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, apalagi Qiyadah Islamiyah, Qiyadah Islamiyah, apalagi Qiyadah Islamiyah, yang satu lagi namanya bukan yang ini, turunan Qiyadah Islamiyah, kemudian Gavatar, kemudian Mila Ibrahim, Mila Abraham. Itu sama. Pemimpinnya Ahmad Musaddiq. Nggak sholat itu. Saya sendiri nangani. Jadi mereka itu nggak sholat. Mengkafir-kafirkan semuanya. Itu dari mana? Dari Pondok Zaitun. Belum lagi, apalagi Cil. Oh, kalau Cil udah. Adik Armando mengatakan penyebab teroris itu ya Quran dan Sunnah. Segitu. Jadi penyebab teroris itu Quran dan Sunnah. Ngeri banget. Mereka adalah munafikun tingkat tinggi. Mereka adalah musuh-musuh besar Islam yang telah menyesatkan ribuan, jutaan manusia. Syiah itu nggak tahu, Syiah itu dalam berbagai negara itu mayoritas ya. Nah, ini yang perlu kalian pelajari satu persatu. Karena apa? Mereka selalu merongrong dan berusaha untuk menculik hati dan akidah, ya. Mencuri akidah dan hati orang-orang Muslim. Oke, saya kira ini dulu. Siapa di antara penjilmaan, ya, musuh-musuh Islam yang tadi saya sebutkan? Yang paling besar apa? Setan, kemudian kafirin, kemudian munafikin, kemudian ahlul kitab, kemudian
musyrikin. Allah mengatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu rasuluh wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba min qablikum wal hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum safirun. Jelas ya. Allah menyuruh memerangi mereka. Musyrikin sepanjang masa ya sangat-sangat kejam terhadap kita. Aliran-aliran kepercayaan juga begitu, mengerikan sekali. Apalagi? Ya, kalian sebutkan yang lainnya. Tadi kan induknya, tapi sebenarnya turunannya banyak. Munafikin turunannya banyak. Hah? Ya? Ada? Coba sebutkan kata-kata musuh atau permusuhan dalam Quran selain yang aku sebutkan tadi. Selain yang saya sebutkan tadi, apa lagi? Sebutkan kata-kata adu. Bagaimana hukumnya musuh nggak ada, kita damai semuanya. Kira-kira kalau gitu apa akibat omongan ini? Satu, kata-kata aduun, adawah dalam Quran berapa? Atau sebutkan selain apa yang saya sebutkan tadi. Kayak komputer loh, langsung keluar gitu ayatnya itu loh. Hah? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Yang mana? Ayat awalnya gimana? Al-Arab. Iya, ayat gimana? Wa idz qala rabbuka lil malaikati wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba yakuna masajidin. Terus? Hah? Fadallahuma bi ghurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā min sawātihima wa tafiqa yakhsifani alayhima min warqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarata la fa alam anhakuma ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalid wa qasamahuma inni lakuma nasihun amin. Kemudian falamma dzaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhuma wa tafiqa 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam annakuma antil kumasy wa kullakuma inna syaitana lakum aduwwum. Baik, terus surat Al-A'raf. Terus ya, surat apa? Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Terus lagi.
Artinya gini loh, ketika Allah mengulang-ulang kalimat aduun, adawah, berarti permusuhan ada nggak? Permusuhan itu tidak akan hilang dengan cara kita memandang nggak ada. Karena itu fakta pasti ada sepanjang masa. Ini ya repotnya, kita tidak memandang musuh. Sementara permusuhan ada dalam diri mereka gitu loh. Mereka bisa senyum, tapi hatinya mereka apa? Qad badatil baghdha. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya repotnya kemudian dijadikan teman, dijadikan sekpri, dijadikan penulis pribadi. Bayangkan kalau dan banyak gerakan-gerakan Islam itu ternyata sampai menjadi sekpri itu musuh bener sebagai mata-mata musuh. Kira-kira gimana? Hah? Habis dan kita nggak akan bisa capai tujuan kan? Maka perlu kita memahami permusuhan itu. Ya. Jadi saya harap kalian dua hal. Pertama, wala, itu juga harus diperhatikan. Bagaimana kita memberikan wala pada Allah, Rasul dan orang beriman. Tapi yang kedua, karena babnya sekarang ini adalah permusuhan, pahami musuh Anda. Jangan sampai kita terjebak dengan permainan mereka. Saya kira demikian, ya. Dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.